Jadi ada di antara jangka panjang dan jangka pendek. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang ada di level ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah institutional level planning. Yang ini lebih kecil lagi, berarti ada di bawahnya cross ministerial. Yang mana diantaranya ini dibagi-bagi lagi ya. Ada yang pertama perencanaan kebijakan manajerial. Misalnya terkait dengan proyek pembangunan, kemudian ada anggaran internal. Ya pokoknya seperti itu yang ada hubungannya dengan manajerial gitu. Identifikasi kebutuhan pembangunan, misi-misi, tujuan, laporan, anggaran tahunan itu juga termasuk di dalam sini, kebijakan manajerial. Nah, kemudian yang kedua, perencanaan strategik. Ini ngomongin soal masalah-masalah pembangunan dan perencanaan evaluasi yang secara umum. Misalnya perlu diadakan sebuah riset gitu. Nah, yang ngomongin metodologinya siapa? Ya ini yang ada di bagian perencanaan strategik ini gitu. Ya. Kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya perencanaan operasional. Nah, seperti namanya. Jadi di sini orang yang tergabung di dalam ini perencanaan operasional ini kita bisa membuat penetapan tujuan-tujuan komunikasi, analisis halayak, perencanaan pesan, perencanaan media, dan evaluasi gitu. Jadi lebih ke teknisnya ya, karena kan namanya di sini operasional, jadi yang ngurusin hal-hal yang teknis seperti itu. Oke, kita lanjut ke kegiatan belajar kedua. Kalau lagi bawa modul bisa dibuka di halaman 3.12. Oke, tentang tahapan dalam perencanaan komunikasi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, ada ilustrasi tentang BKKBN yang mengadakan penyuluhan KB Mandiri. Di situ kan saya jelaskan ada tahapan-tahapannya. Nah, nggak cuman ngomongin soal masalah kesehatan aja, masalah yang lain pun juga butuh tahapan gitu. Makanya kita perlu belajar di sini tahapan perencanaan komunikasi. Banyak tokoh yang mengutarakan beberapa tahapan dalam perencanaan komunikasi yang intinya itu sebenarnya sama kok. Sebenarnya sama, diawali dengan analisis masalah gitu ya, yang diakhiri dengan evaluasi atau rekomendasi seperti itu. Cuman detailnya berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh Kesley and Hirni, ini dia mengungkapkan ada banyak sekali tahapannya. Ada analisis situasi, ada pengorganisasian perencanaan, perumusan program, kemudian ditetapkan programnya, kemudian ada perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan usulan penyempurnaan program. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tahapan yang diungkapkan oleh Kesley and Hirni. Beda orang, beda lagi tahapannya. Selain Kesley, ada lagi tokoh yang bernama Pesson yang mengungkapkan beberapa tahapan pula. Ada pengumpulan data, kemudian datanya dianalisis, analisis situasi ya. Kemudian ada masalah yang diidentifikasi, kemudian perumusan tujuan, lalu direncanakan kegiatannya apa saja, kemudian pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan tadi, kemudian dilihat perkembangannya, akhirnya dibuat rincian, dan yang terakhir ada rekomendasi. Nah, dalam model Pesson ini ada yang dikritik nih di dalam buku ini bahwa Pesson ini ternyata memisahkan evaluasi dari tahapan perencanaan komunikasi ini. Jadi evaluasi ini ada di tahapan yang lain yang nggak termasuk dalam perencanaan gitu. Padahal seharusnya kan masuk ya kalau menurut buku ini gitu. Nah, untuk yang lainnya ada Berger dan Duvel yang menguraikan beberapa tahapan lebih sedikit daripada dua tokoh sebelumnya, yaitu rekonsiderasi, kemudian investigasi, ada persiapan, kemudian pelaksanaan, evaluasi. Yang ini lebih simple, tapi sebenarnya intinya itu sama. Yang
Terus ada satu tokoh yang merangkum semuanya itu tadi menjadi seperti ini tahapannya. Nah, diingat-ingat ya. Pertama, masalahnya diidentifikasi, kemudian merumuskan tujuan komunikasi, kemudian merencanakan rencana strategik. Jadi ada strateginya di sini. Kemudian menetapkan rencana operasional atau berkaitan dengan teknis gitu, dan menetapkan rencana evaluasi, dan diakhiri dengan merencanakan rekomendasi. Yang nantinya ini juga akan seperti siklus ya, dari rekomendasi ini bakal kembali lagi ke awal gitu. Oke, kali ini langsung saya uraikan satu persatu. Apa sih tahapan-tahapan yang sudah diungkapkan oleh Havelock ini? Dimulai dengan identifikasi masalah komunikasi. Nah, masalah ini dalam komunikasi itu masalah terjadi karena apa? Biasanya masalah terjadi itu karena adanya kesenjangan. Bisa macam-macam ya kesenjangan ini. Jadi ada yang namanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapannya nilai saya dalam mata kuliah ini adalah 100 gitu. Cuman karena ada beberapa tugas yang nggak dikerjakan atau ada nilai yang jelek, akhirnya nilai akhirnya nggak bisa 100. Nah, itu berarti ada kesenjangan. Berarti ada komunikasi yang salah ini. Ya, contohnya seperti itu. Nah, nggak cuman harapan dan kenyataan aja, antara teori dan praktek ternyata ada yang berbeda, ada kesenjangan. Nah, itu juga merupakan masalah dalam komunikasi gitu. Nah, inilah yang harus diidentifikasi dari langkah awal perencanaan ya. Jadi pertama harus dicari tahu dulu ada kesenjangan apa di dalam komunikasi ini. Nah, untuk bisa mengidentifikasi dengan baik, sebanyak-banyaknya data dan fakta itu harus dikumpulkan. Karena dari banyaknya data dan fakta yang sudah terkumpul, kita menganalisisnya juga lebih gampang gitu. Menganalisis situasi itu bakal lebih gampang karena ada partikel-partikel yang tergabung jadi satu gitu, dari banyak hal-hal kecil tergabung dari satu. Nah, dari situ kan kita gampang bisa menganalisisnya gitu. Nah, kemudian ada baiknya untuk merumuskan masalah itu sebaiknya dalam sebuah pertanyaan. Karena itulah nanti yang menuntun kita untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Itu ya. Nanti akan ada detailnya ini, bakal saya bahas juga gimana cara membuat perumusan masalah supaya tujuan-tujuan itu bisa terfokus untuk mencapai hasil akhirnya kita. Nah, di dalam identifikasi masalah komunikasi ini, kita bisa menggunakan langkah yang namanya langkah branching. Branch itu teknik cabang gitu. Jadi ada masalah yang global, masalah sosial yang global, kemudian dirinci lagi. Wah, dari masalah ini tuh apa masalah-masalah khususnya. Jadi nanti kita ada yang mengenal namanya masalah yang umum, kemudian khususnya gitu. Karena harus bisa dijabarkan menjadi hal-hal yang kecil gitu. Nah, ini di sini ada ilustrasinya ini dalam mengidentifikasi masalah ini, Mas-mas sama Mbak-mbak bisa membaca cerita, contoh nyata, contoh konkretnya, bukan contoh nyata ya, nggak tahu ini nyata apa enggak, tapi yang jelas ini contoh konkretnya tentang gimana caranya mengidentifikasi masalah komunikasi. Bisa dilihat di halaman 3.14 sama 3.15. Jadi saya jelaskan aja ya di sini ya, bahwa seandainya nih kita akan mengadakan penyuluhan di desa yang namanya Desa Kenal Gorowong. Permasalahannya apa sih di sini? Ternyata tingkat kematian bayi itu tiap tahunnya terus meningkat. Kalau kita bertanya kepada perangkat desa setempat, itu pasti mereka akan membaik-baikkan perangkat itu sendiri. Jadi mereka pasti bakal ngomong, "Oh iya, kami sudah melakukan yang namanya penyuluhan dengan baik gini. Nah, tapi kalau datanya adalah kematian bayi itu meningkat,